Terima kasih Tuhan. Kekuatan daripada kami, jika kami melihat diri kami, sama sekali tidak ada yang bisa kami andalkan. Berjalan di tengah gelombang lautan angin badai dunia ini Tuhan, bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang angin pencobaan. Tetapi jika kalau kami terus hanya mengandalkan kekuatan kami hanya mengandalkan kemampuan kami yakin kami tidak akan sampai pada pelabuhan yang terakhir itu. Tetapi jika Tuhan ada di tengah-tengah kapal yang kami tumpangi itu, jika Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, sebesar apapun gelombang badai itu, seberat apapun angin pencobaan yang ingin menerpa segala kapal kehidupan kami bisa yakin dan percaya ada kekuatan yang melimpah oleh Tuhan lewat firman-Mu. Kekuatan dari Tuhan yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Firman-Mu itu berkuasa menolong kami Tuhan. Firman-Mu itu mampu mengubah kehidupan kami, dan Firman-Mu itu mampu mengangkat kehidupan kami sampai sama mulia dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami merendahkan hati pada saat pagi siang hari ini untuk kami diisi oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian untuk kami bisa menikmati dan kami bisa mendengar firman, melakukan firman, mengerti, percaya, yakin sampai memperhatikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan di sanalah nyata pertolongan Tuhan. Segala pekerjaan setan dalam apapun kelemahan-kelemahan tubuh kami hancurkan semua kuasanya dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali semuanya. Saudara-saudari terkasih sama Tuhan, umat Tuhan yang ada pada saat pagi menjelang siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa ada di tahun ini, di bulan terakhir, dan tentunya banyak pergumulan yang sudah kita lalui dan kita lewati. Tapi jikalau kita ada di tempat ini yang menghadapi tahun-tahun yang akan datang, makin banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi ada kekuatan Tuhan. Ya, seperti tema yang akan kita lihat, ada Yesus yang mengasihi kita. Dia memperdulikan keadaan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan, dan bukan hanya merasakan, sampai dia turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu dalam segala kebaikan dan kemurahannya. Kita akan melihat Alkitab kita akan perhatikan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 dalam tema Yesus mengasihi kita. Ya, hari-hari ini sekalipun begitu banyak pergumulan yang akan kita alami, ya begitu banyak pencobaan-pencobaan yang silih berganti, tetapi kita harus yakin bahwa kasih-Nya tetap ada bersama dengan kita. Kita akan langsung saja melihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai pada dengan ayat yang ke-7. Ya, kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ya. Ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 saya akan baca. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan ini. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia lahir, juga dia punya tujuan. Untuk apa dia lahir? Untuk dia mati. Ya, sebenarnya itu tujuan kelahiran Tuhan. Dia lahir ke dalam dunia ini, dia menjadi sama dengan kita. Ya, banyak tujuan yang lain, mengadakan mujizat dan sebagainya, tetapi tujuannya lahir menjadi sama dengan kita
supaya dia mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Andai kata Tuhan banyak melakukan mujizat, tetapi saat dia menolak, saat dia mati di Golgota, dia tidak mau untuk disalibkan, maka semua pekerjaannya itu sia-sia. Mujizat yang melakukannya semua sia-sia. Tetapi lewat kelahirannya bagi saya dan saudara, dia lahir untuk menyerahkan nyawa. Andai pun kita memanggil Tuhan sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dikatakannya apa? Dia menganggap saya dan saudara karena kasihnya menjadi sahabat. Ini saudara, andai kata, oh engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku. Apapun panggilan kita kepada Tuhan, apapun yang kita ucapkan kepada Tuhan dengan nama panggilan, engkau Tuhan di atas segala Tuhan, engkau Raja di atas segala Raja. Tetapi lewat kasihnya kepada kita, dia menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Perhatikan saudara, andai kata kita bersahabat dengan orang-orang penting di negara ini, betapa enak indahnya hidup kita. Apalagi Tuhan, dia menganggap karena kasihnya itu, dia menganggap saya dan saudara menjadi sahabat. Itu sebabnya apapun pergumulan yang kita alami, saudara punya sahabat yang sejati. Itulah Yesus, amin. Menghadapi, saya yakin menghadapi tahun yang akan datang, menghadapi pergumulan yang akan datang, kita tidak tahu, bagaikan berjalan di tengah dunia yang tidak tampak arah. Tetapi ada satu sahabat yang mengasihi kita, yang mau menjadi sahabat kita. Itulah Yesus. Kita belajar, Tuhan mengasihi kita. Kita akan lihat ya ayat yang ada kita akan perhatikan bagaimana caranya supaya Yesus mengasihi kita. Nah, itu kan? Ya kan Yesus mengasihi kita. Oh, kita rindu dong dikasihi oleh orang lain. Tetapi Yesus mengasihi kita, dia rela menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Bagaimana caranya supaya Yesus itu mengasihi setiap kehidupan kita? Cuman satu tadi, ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-15, yaitu kita harus mau menjadi sahabat dari Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya mau dikasihi Tuhan, kita bisa menikmati segala kasih Tuhan, bisa menikmati segala berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, menikmati pembelaan dari Tuhan. Menghadapi persoalan kita, caranya cuma satu, yaitu kita harus mau menjadi sahabat. Dia sudah membuka diri supaya kita menjadi sahabatnya. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau menjadi sahabat Tuhan. Dia buka dirinya, ya coba saudaraku, ya siapa yang tidak senang bersahabat dengan orang penting, orang-orang terkenal? Dia buka diri, mau tidak kau menjadi sahabatku? Dia lebih daripada itu semua. Dia membuka dirinya supaya saya dan saudara menjadi sahabat, supaya kita nikmati kasih. Sampai di sini paham? Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kasih daripada Tuhan sampai nyawanya dikorbankan? Cuman satu, menjadi sahabat Tuhan. Kita akan perhatikan, belajar kita dari kitab Kejadian. Ya, dari kitab Yakobus dulu kita lihat siapa contoh sahabat dari itu. Dari contoh ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi sahabat. Jadi kalau saya dan saudara rindu saudara ini menikmati kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, maka kita harus mau menjadi sahabat. Ya, bagaimana? Ya, siapa contoh orang yang bersahabat dengan Tuhan? Nanti dari contoh ini kita akan bisa melangkah bagaimana caranya untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, begitu caranya saudara ya. Jadi kalau kita mau menerima kasih Tuhan, sedangkan nyawa dia berikan, kok dalam Injil Yohanes nyawa pun dia berikan. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, seakrab apapun sahabat saudara dalam dunia ini, dia tidak akan mungkin memberikan nyawa bagi saudara. Tidak mungkin, itu nonsen itu. Nol itu. Bisa dia memberikan 1, 2 juta, 3 juta. Tetapi coba kalau nyawanya diserahkan, mustahil dan tidak pernah saya temukan. Walaupun dikatakan kita sahabat bagikan kepompong, nggak mungkin. Iya kan? Iya kan? Paling aku butuh ini, oke lah, bisa lah. Aku pinjamlah ini, oh boleh silakan. Tapi coba, oh, seakrab apapun, dia tidak akan mau korbankan nyawanya. Tapi Yesus, dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang empunya segalanya. Dia mau menjadi sahabat saya dan saudara. Nyawanya diserahkan. Apalagi yang lain. Amin. Amin. Sahabat yang paling dekat kita. Ada sahabat yang paling dekat. Coba minta nyawanya, mana mau dia? Kok nggak dipastap kita? Pak Jogo-Jogo, enak. Tapi dia, saudaraku, dia Raja Tuhan segala Tuhan. Nggak usah lah sahabat, suami istri aja pun coba.
Ya, siapa yang udah menikah sini? Mana mau dia? Ya, hanya di mulut itu, nol itu. Gak mungkin. Tapi dia sahabat sejati. Kan ada lagunya kan? Apa yang dapat tetap tadi memisahkanku, kan itu kan? Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniaya dan ketelanjangan kan tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Tiada satu pun, kita ulang, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau sahabat, Kau yang sejati, dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus. Sekali lagi, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat. Haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Dia mempunyai predikat sebagai sahabat. Kenapa? Karena tidak ada sahabat dalam dunia ini yang rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Tetapi kenapa kita harus ragukan ayat tadi? Sedangkan nyawa Dia berikan, apalagi yang lain? Keperluanmu, kebutuhanmu, masa depanmu. Seperti lagu tadi, ku tak akan menyerah. Sudah dicoba terus, dicoba walaupun tidak bisa. Tapi jangan lupa, serahkan semua pada kehendak sahabat itu. Amin. Dia sahabat sejati. Kita akan siapa contoh sahabat di dalam Alkitab. Dan nanti kita akan belajar dari tokoh itu bagaimana menjadi sahabat yang merasakan kasih Allah. Yakobus pasal 2. Bisa paham sampai sini ya? Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Allah, siapakah sahabat Allah itu? Sahabat Allah itu adalah Abraham. Ya, Abraham. Nah, ini. Nanti kita akan belajar dari tokoh Abraham ini. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Kita perhatikan pasal yang kedua ayat yang ke-21. Nah, di sini kita akan lihat pasal 2 ayat 21 sampai 23. Perhatikan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, ini cerita sekolah minggu toh? Ya. Kenapa Abraham? Kita tahu kan? Abraham itu nyanyian, Bapak Abraham mempunyai, Bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Yang menerima kekuatan sahabat Allah, yang menerima korban darah daripada Tuhan. Karena Abraham itu memiliki iman dan perbuatan-perbuatan iman. Ya, kita memiliki iman, tapi kita tidak memiliki perbuatan-perbuatan iman. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi sahabat Allah? Kita harus mempunyai iman disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Disitulah kita menjadi sahabat-sahabat dari Allah. Ya, kita sering beriman, oh Engkau Tuhan, dengan imanku, hatiku percaya. Tetapi seringkali saat dicoba, diuji, tidak ada perbuatan yang kita kerjakan. Ya, jadi kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena Abraham itu ada iman disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Jangan takut, jangan takut. Ya, saat kita memiliki iman harus juga disertai perbuatan iman. Kita akan baca dalam kitab Kejadian. Ya, langsung saja. Ya, iman dan perbuatan iman yang sempurna.
ya iman yang sempurna. Kita baca ayat pasal 2 ayat 21 tadi, ya. Pasal 2 ayat 21 tadi. Kita lihat ayat ini. Pasal 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi kenapa Abraham disebut sahabat-sahabat Allah? Karena dia memiliki iman dan perbuatan iman, dan dia rela sampai mengorbankan anak yang tunggal. Perhatikan, anak yang tunggal-tunggal itu satu-satunya dan tidak pernah akan ada lagi. Tetapi saat Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan, inilah sahabat itu. Dia tidak segan-segan mengorbankan anak yang tunggal, yang anak tidak akan pernah ada lagi, ya. Sampai saat itu dia tidak segan-segan korbankan. Jadi kalau kita katakan kita menjadi sahabat Allah, yang pertama kita harus berani mengorbankan kepentingan pribadi kita untuk Tuhan. Amin. Itu sahabat. Jangan takut. Kita lihat kitab Keluaran pasal kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10 ya sampai ayat ke-12. Ini ceritanya Abraham, ya, dia menjadi sahabat Allah. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Kita baca ayat 1 ya. Kepercayaan Abraham diuji ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tunggal itu satu-satunya dan tidak akan pernah ada lagi. Ya, jadi Abraham itu dan Sarah, tahu tidak ceritanya itu, saudara? Tahu ceritanya itu? Abraham dan Sarah ini mendapat keturunan. Tuhan sudah berfirman kepada Sarah bahwa Sarah itu mandul permanen, mati haid. Dalam arti kata lain, dia tidak bisa memiliki keturunan lagi. Tetapi suatu ketika Sarah mendengar firman Tuhan oleh malaikat pada umur kurang lebih 75 tahun. Tuhan berfirman kepada Sarah dan Abraham, Abraham, Sarah, ya. Sahut Abraham dan Sarah, nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu Abraham, Sarah mendengar firman itu, Sarah ketawa, dia kecut. Ketawa dia, mana mungkin dari seorang yang sudah mati haid mandul dapat keturunan. Kita seringkali gitu kan kalau dengar khotbah, mana mungkin, pintar-pintar pendeta yang ngerangkai kata-kata itu. Nah begitu Sarah. Akhirnya 70 tahun kurang 75 tahun Tuhan berfirman kepada Sarah, berapa tahun digenapi dia mendapat anak? Dalam kitab Kejadian pasal sebelumnya, pasal 18, 19, 20, umur berapa tahun Sarah mempunyai anak? Pura-pura mikir semua. Apa ya? Umur berapa tahun? Bu Mega umur berapa tahun? Sama? 100 tahun. Berapa tahun dia menanti? 25. Ada pergumulanmu yang belum turun sampai 25 tahun? Belum kan? Kenapa harus ragu? Tapi kan ada doamu yang sudah 25 tahun kau naikkan sama Tuhan tidak dijawab Tuhan? Belum kan? Kenapa harus ragu? Abraham dan Sarah 25 tahun loh menanti. Setelah firman itu disampaikan, 25 tahun mereka menunggu. Kenapa kita harus ragu? Tuhan genapi, ya Tuhan genapi di umur 100 tahun. Tapi setelah Tuhan memberikan Ishak kepada Sarah dan Abraham, di ayat di pasal yang ke-20 yang kita baca itu tadi, Tuhan minta Ishak itu harus disembelih, anakmu yang tunggal itu. Artinya anak satu-satunya dan tidak akan bisa lagi mempunyai keturunan. Dan tidak akan bisa mempunyai keturunan. Kami, kenapa kita harus ragu? Yang penting kita menjadi sahabat Allah. Amin. Ya, bukan rencana kita kan lagu tadi kan? Rencana Tuhan kan? Rencana Tuhan. Nah, kita lihat setelah Abraham memiliki anak, melahirkan dikasih anak, apa yang dikatakan Tuhan kepada, korbankan anakmu Ishak itu, korbankan. Ayat 2 kita baca ini saja, ini ayat terakhir ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham ini orang terkaya di negeri timur, di tanah Uz. Sebenarnya dia bisa ganti Ishak ini nego-nego. Tuhan, taulah kau Tuhan, gimana lah Tuhan, kalau bisa janganlah si Ishak, ku kasih 1000 lembu pun aku mampu, 2000 lembu pun aku mampu, 2000 kambing pun aku mampu. Tapi Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan mau si Ishak yang dikorbankan.
Abraham tidak nego-nego, tidak pilih. Terus kita baca ini, ya kita baca ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Ini bujang, ini pembantu anaknya. Ia membelah juga. Perhatikan, dia panggil kedua pembantunya beserta Ishak. Ishak ini yang dikorbankan, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi, ya, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepada tempat tidur jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini. Perhatikan, dengan keledai ini. Jadi waktu dia datang dari kemahnya, dari rumahnya bersama Ishak dan bujangnya, dia bawa keledai mempersembahkan korban. Mungkin si Ishak berpikir keledai ini yang ditinggalkan, keledai yang dibawa ini yang akan dipotong, iya kan? Ishak berpikir gitu kan? Keledai yang dibawa ini dari kemah ini nanti yang dipotong papaku. Mereka pergi bersama-sama. Tetapi perhatikan ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua pembantunya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Jadi keledai ini ditinggalkan. Ishak kan tahu bahwasanya yang mau disembelih ini adalah keledai. Abraham tahu yang disembelih ini adalah siapa? Ishak. Tapi keledai dan pembantu tinggal di sini. Dan mereka, kami akan sembahyang. Setelah itu, perhatikan, kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Bayangkan, sedih enggak saudaraku? Ditinggalkan keledai. Abraham kan tahu bahwasanya yang mau dikorbankan ini si Ishak, ini yang mau diminta Tuhan. Disuruhlah si Ishak ini pikul kayu. Dalam arti kata lain, ini nanti anakku yang mematikan kau. Sedih sekali kan kalau kita baca ini terus. Lalu Abraham, ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu itu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Korban yang akan disembelih ditinggal, tidak ikut. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saat Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba yang akan menjadi korban itu? Perhatikan, kalau saudara baca ini kan saudara tidak pikir biasa-biasa saja. Tapi coba posisi kita sebagai Abraham. Dia tahu si Ishak mau disembelih. Begitu dia ngomong, Ishak, Pak, di sini sudah ada korban, di sini sudah ada kayu, tapi korbannya tidak ada, Pak. Baru ayat ke-8, saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakar. Coba saudara perhatikan. Oh sudah jauh, Bu Yola deh, Tuhan minta fit, korbankan. Andai kata dikorbankan, rela enggak mau dibakar itu anak? Oh jangan dulu Tuhan, ya kan? Tapi si Abraham, sahabat Allah, perhatikan ayat yang ke-6 kita lihat, ya apa contohnya itu? Kita perhatikan ayat ke-6, ya ayat ke-6, ayat ke-5. Kata Abraham kepada kedua, ayat ke-5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Semua korban pembantunya ditinggalkan, ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Artinya apa? Aku akan mengorbankan si Ishak. Si Abraham tahu Ishak korban. Kami akan sembahyang, dia akan kusembelih. Tetapi ada kata-kata ini yang membuat saya teguh, saudaraku. Sesudah itu kami kembali. Seharusnya dia berkata apa? Aku yang kembali samamu, karena anak ini akan mati. Tapi dia bisa berkata apa? Kami yang akan kembali. Saudara baca nanti di rumah ayat 8, 9, 10. Waktu si Abraham ingin memotong si Ishak, Tuhan katakan stop. Ayat 8, 9, 10. Inilah orang yang beriman itu, ada perbuatan iman. Aku akan menyembelih si Ishak. Tapi dia katakan apa? Sesudah itu kami kembali kepada. Harusnya dia berkata apa? Sesudah itu aku yang akan kembali, karena anak ini akan mati. Tapi saudara perhatikan ayat 9. Kita baca ya. Ayat 9 ini bagian terakhir. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tadi ayat ke-5, aku kembali kepadamu, kami kembali kepadamu. Sesudah itu sampailah mereka ke tempat yang dikatakannya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Perhatikan detik-detik terakhir. Tapi ayat ke-5 dia katakan tadi kami akan kembali kepadamu. Detik-detik terakhir. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dia diayunkan mau dipotong.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, ya Tuhan. Ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Amin. Amin. Detik-detik terakhir. Jadi orang yang mempunyai iman itu, saudara, dia ada perbuatan iman, dia tidak putus asa. Detik-detik terakhir, injury time, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Jangan langsung lihat mana Tuhan. Nggak ada pun. Detik-detik terakhir, detik-detik terakhir, dia katakan, tinggallah di sini, akan kembali kepadamu. Bukan dia tidak kerjakan, bukan dia tidak sembeli. Ada imannya, dia katakan, kami kembali. Yang kedua tadi imannya, Tuhan menyediakan. Waktu si Ishak bertanya. Yang ketiga perbuatan imannya, dia ikat, dia kerjakan, dia mau sembeli, dan datang pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Raffles Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.